Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah merupakan pertemuan kita yang pertama dari 2 kali pertemuan untuk mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kebetulan saya di kelas ini ngajar 3 kali. Selasa ini, Selasa depan, sama pertemuan yang ke-7. Terkait dengan materi hari ini adalah CPM-nya adalah menggali sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan jadwal kuliah kita adalah jam 18.00 sampai dengan jam 18.10 ya. 18.10 berarti sampai jam 19.40. Nanti kalau kita potong break 10 menit ketika iqamah sholat isya, berarti kita berakhir ya 19.50 kita selesai. Untuk sholat tarawihnya bisa sholat tarawih sendiri, tapi untuk sholat isya'nya kita bisa sholat isya berjamaah. Kenapa? Mata kuliah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, mata kuliah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah fikrohnya saja. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemikirannya aja, tapi amaliyahnya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari secara bahasa ahlun. Ahlun itu adalah keluarga, golongan atau pengikut. Kalau kita saat ini menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya tidak selamat kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, dari hal apa yang selamat itu tentu ada beberapa aspek. Sekali lagi, ada beberapa aspek yang mendasarkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah selamat. Dan nanti akan kita singgung berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kata ahlun, al-sunnah, dan al-jamaah. Ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlun itu artinya keluarga, golongan, pengikut. Kemudian as-sunnah adalah at-tariqatu walau ghairu mardiyah, jalan yang kemudian as-sunnah itu adalah jalan. Secara bahasa as-sunnah itu adalah jalan. Wal jamaah itu jam'un, dari kata jam'un mengumpulkan, berasal dari kata ijtima', perkumpulan. Itu secara bahasa. Sementara itu secara istilah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang didawuhkan oleh Rasulullah, yang diikrarkan oleh Rasulullah, yang dicita-citakan oleh Rasulullah, atau dalam singkatnya adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu adalah pengikut Rasulullah SAW yang melaksanakan apa yang didawuhkan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa yang diikrarkan serta yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Berarti mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan salah satu sunnah Rasulullah yang terpenting itu apa? Rasulullah dawuh awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah. Kali pertama yang akan dihisab, diperhitungkan pada seorang hamba pada hari kiamat itu apa? As-shalah. Idza saluhat, apabila salatnya baik, saluha sairu amali, maka akan baiklah amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau salatnya rusak, fasada sairu amali,
maka akan rusaklah amal yang lain. Sehingga yang jadi barometer kita sebagai umat Rasulullah, ukuran pertama itu sholat. Sunnahnya sangat jelas. Ukuran pertama itu sholat. Sehingga sholat itu ibarat wajah. Wajahnya cantik, cakep, walaupun perutnya buncit, penuh dengan panu goreng, tapi yang nampak adalah wajahnya. Tetap kelihatan cakep, cantik enggak? Tetap kelihatan cakep kan? Walaupun tak peduli, selain wajah itu banyak koreng, banyak panu, banyak belang. Karena itu tidak nampak. Karena itu bagian dari aurat yang harus ditutup. Yang nampak adalah wajah. Maka sholat yang baik itu akan bisa menjadi pemberat saat kita menghadapi hari yaumul hisab, hari penghitungan Allah. Bahkan dipertegas lagi, Rasulullah ditanya oleh Abdullah, sahabat Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Pertanyaannya adalah ayyul amali afdalu? Amal apa yang paling utama? Pertanyaan yang lain, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling Allah cintai? Pertanyaan yang lain adalah ayyul amali aqrabu ilal jannah? Amal apa yang paling mendekatkan kita ke surga? Ternyata atas 3 pertanyaan itu Rasulullah jawab as-sholatu ala waqtiha. Sholat yang dilakukan di awal waktunya. Berarti saat kita kuliah 3 kali ini, begitu adzan kita jawab dulu, iqamah kita sholat dulu. Yang penting kan sudah punya wudu kan? Kita sudah punya wudu. Sehingga di satu sisi kita betul-betul bukan hanya fikroh kita membahas ahlu sunnah wal jamaah, tetapi secara fi'liyah, amaliyah, secara perbuatan, amal, perbuatan, kita juga melaksanakan sunnah. Wal jamaah itu berarti apa yang diamalkan oleh pengikut Rasulullah. Siapa? Terutama khulafa rasyidun. Khulafa rasyidun. Apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, pengikut-pengikut Rasulullah, terutama orang-orang yang menggantikan keimaman, kepemimpinan yang dilaksanakan terutama adalah sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, dan tentu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian disebutkan di dalam oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fas-sunnatu ma-sunnatu Rasulullah, bahwa sunnah itu adalah apa yang disunahkan oleh Rasulullah, wal jamaah ma ittafaqa ali ashabur Rasulillah, apa yang disepakati oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'ah, di dalam khalifah 4, kepemimpinan arba'ah khulafa rasyidin al-mahdiyyin rahimahullah alaihim ajma'in. Nah, ini yang akan menjadi titik sentral kita, dan itu yang kemudian akan menjadi titik bahasan kita. Nah, kemudian terkait dengan sejarah Ahlussunnah wal Jamaah, kali ini kita akan membahas uraian sesuai dengan apa yang ada di RBS yang sudah disampaikan kemarin ya. RBS-nya sudah disampaikan oleh Pak Yusron kemarin ya. Yaitu pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang sejarah madhab al-Asy'ariyah, kemudian sejarah madhab al-Maturidiyah, kemudian persamaan dan perbedaan kedua madhab tersebut. Terkait dengan sejarah madhab al-Asy'ariyah, bahwa al-Asy'ariyah ini adalah nama lain dari Abu Hasan Ali al-Asy'ari.
di mana beliau hidup di abad 3 Hijriah. Pada abad 3 Hijriah ini adalah abad di mana terdapat dan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bawah dinasti Abbasiyah. Di abad ketiga itu bermunculan lahir ulama-ulama mujtahid, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Juga di abad itu adalah abad semangat untuk menggali fikrah pemikiran yang meluas, sehingga terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun dengan Baitul Hikmahnya menerjemahkan referensi manuskrip kuno yang dilahirkan oleh filsuf Yunani, sehingga di abad ketiga ini abad penumbuh kembangan ilmu pengetahuan, termasuk Al-Khwarizmi, ahli matematika yang oleh dunia dikenal dengan algoritma, Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang lahir di abad ini. Tentu dengan kelahiran yang seperti itu, kelahiran ilmu pengetahuan keislaman yang sangat pesat, ini tidak lepas dari ancaman dan tantangan pada supremasi Islam pada abad ketiga Hijriah. Apa tantangan yang muncul? Tantangan yang paling serius adalah di tengah beragam aliran yang di situ aliran-aliran yang ada di dalam Islam juga berkembang pesat, terutama aliran-aliran bid'ah, aliran-aliran yang jika kemudian dirunut pada Al-Quran dan Sunnah itu ada penyimpangan fikrohnya. Dan yang paling besar ketika itu adalah aliran Mu'tazilah, aliran yang mendewakan akal, yang didukung oleh 3 khalifah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan Khalifah Al-Wathiq. Dan di situ bahkan 3 khalifah ini mengikuti apa yang telah diminta, yang didoktrinkan oleh Mu'tazilah, di antaranya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan itu adalah bagian dari ajaran Mu'tazilah. Bukan hanya itu, telah berkembang aliran Khawarij. Khawarij itu muncul di saat terjadi perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Saat pasukan Ali udah di atas kertas menang, kemudian pasukan Muawiyah bertahkim dengan menancapkan Al-Quran di atas tombak, tanda menyerah. Tapi dari pasukannya Ali ini tetap memaksa harus dihancurkan dia karena dia sudah bogot, sudah memberontak. Tapi Khalifah Ali menolak itu, sehingga orang yang memaksa untuk menghancurkan itu mengatakan bahwa pihak Ali dan pihak Muawiyah adalah orang yang sesat. Dan inilah yang kemudian muncul sebagai kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij? Itu adalah orang yang keluar dari kelompok yang ada itu. Di antara itu, pecah dari perang itu juga ada kelompok yang membela mati-matian terhadap Ali, tasyayyu', sehingga kelompok ini disebut dengan kelompok Syiah. Tapi Syiah ini di abad ketiga ini telah mengalami perkembangan dengan berbagai macam aliran.
mulai dari Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ismailiyah, Zaidiyah dan lainnya, yang ternyata baik Khawarij, Syiah ini telah mengambil metodologi dan ideologi Mu'tazilah yang mengandalkan akal. Dan kaum Mu'tazilah ini menjadikan akal ini sebagai pengemudi. Bahkan dalam paham Mu'tazilah, seseorang itu sudah dikasih akal oleh Allah. Jikalau seseorang itu tersesat, walaupun belum terutus seorang nabi, maka dia tetap wajib masuk neraka. Beda dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, jikalau seseorang kekufurannya itu belum tersentuh ajaran ilahiyah dalam masa fatrah, maka dia masih dapat ma'fu, pengampunan dari Allah, karena belum ada keterangan ilahiyah yang masuk ke dalam dirinya. Tapi untuk aliran Mu'tazilah, apakah sudah diutus seorang nabi dan rasul atau belum? Karena manusia itu sudah dikasih akal untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan buruk. Akal itulah yang kemudian menjadi panglima dia selamat atau tidak. Jika dia berbuat jahat, dia tetap masuk neraka. Dan juga berkembang aliran Hanabilah dan Hasyawiyah yang menjadikan teks ini sebagai pengemudi. Apa teks sebagai pengemudi? Apa yang tertuang di dalam Al-Quran, apa yang tertuang naskahnya ada di sunnah, itu yang paling utama, tanpa memperhatikan kontekstualitas dari teks itu, tanpa memperhatikan kalau ayat itu adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab dawuhe Kanjeng Nabi, sebab-sebab apa yang dilakukan oleh Nabi, tanpa memperhatikan itu. Teksnya begitu, ya begitu. Nah, ini sangat tekstual ini, sehingga kedua-duanya ini berada pada tingkat yang sangat ekstrim. Karena bagaimanapun juga sebuah keberagamaan itu kalau sangat ekstrim itu tepi banget begitu. Tepi banget, saking tepinya sangat sempit. Jadi orang ekstrim itu adalah apakah itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kalau ekstrim itu kan ibarat apa ya? Segi jajaran genjang kan, seperti jajaran genjang. Yang di tengah itu adalah ruang yang paling lebar. Kalau kemudian menepi ke kanan maupun menepi ke semakin sempit. Ekstrim inilah yang kemudian, jikalau kemudian sudah menjadi ekstremisme, paham ekstrim, maka merasa bahwa apa yang ada di dalam pahamnya itu adalah yang paling benar, yang lain salah. Yang merasa bahwa dia yang kemudian yang paling punya hak untuk masuk surga. Sama dengan Mu'tazilah, yang lain adalah salah. Sama dengan Wahabi, yang lain adalah salah, bahkan yang lain adalah kafir. Begitu pula kan kaum tekstual pun begitu. Itulah yang kemudian posisi yang sangat berlawanan. Jadi posisi Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir dalam posisi seperti itu. Pada abad ketiga Hijriah ini, metodologi Mu'tazilah dalam memahami agama dengan menjadikan rasio sebagai pengemudi, dengan mentakwil Al-Quran dengan tidak mempercayai hadis. Jadi Al-Quran yang ada, Mu'tazilah itu jadi menerjemahkan ayat-ayat itu ditakwil sesuai dengan akal fikirannya. Jadi ditakwilkan, apa itu mentakwilkan? Membelokkan arti. Arti itu ada namanya, ada arti konotasi, ada arti denotasi. Jadi makna di luar makna teks itu diterjemahkan dengan menggunakan akal, sehingga atas dasar kerasionan itu maka kelompok Mu'tazilah ini adalah murni mempergunakan akal dan tidak mempergunakan hadis, bahkan cenderung ingkarus sunnah, karena dianggap bahwa
dawe Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, takrirnya Kanjeng Nabi, apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah itu adalah tidak rasional. Sementara ahli musyabbihah, kelompok ini menyamakan Allah dengan makhluk. Tasyabbuh, kelompok ini menyamakan Allah dengan makhluk, kemudian lebih mendahulukan teks dan mengabaikan rasional, sehingga ini akan menjadi bumerang buat umat Islam ke depan, akan semakin gelap. Karena apa? Memahami teks ini apa adanya, kemudian akal dikebiri bahwa akal tidak punya wewenang untuk memahami itu. Maka bahkan di abad ketiga itu terdapat dan terjadi tragedi mihnatul Quran. Apa itu mihnatul Quran? Mihnatul Quran itu adalah memaksakan faham Al-Quran adalah makhluk. Memaksakan faham Al-Quran adalah makhluk. Itu puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Masa Khalifah Al-Ma'mun ini memang masa sedang semangat-semangatnya untuk menggali ilmu pengetahuan dan teknologi, dan di masa Khalifah Al-Ma'mun ini bermunculan kaum intelektual muslim yang luar biasa yang mengukir sejarah. Dan memang di satu sisi Khalifah Al-Ma'mun ini untuk akidahnya ini sudah mengikuti akal, tapi sisi dari penumbuh kembangan akal ini juga punya kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian, karena apa yang digali di masa Khalifah Al-Ma'mun itu juga mempunyai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Masa Al-Mu'tasim dan masa Al-Wasik. Dan siapapun di masa Mihnatul Quran ini, siapapun yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah akan dihukum kurung maupun dihukum bunuh. Dan muncul propaganda terhadap tokoh Sunni. Dalam hal ini tokoh yang hidup di sekitar istana Baghdad ketika itu adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini adalah tokoh ulama madhab Hambali. Ahmad bin Hambal ini adalah orang yang punya dengan kepribadian yang luar biasa, warok, hati-hati, dan menghindarkan dengan dialog terbuka. Dia tidak meladeni orang-orang Mu'tazilah untuk berdebat, sehingga lebih banyak untuk menghindarkan. Ternyata itu juga akan menjadi fitnah bagi orang Mu'tazilah bahwa kaum Sunni ini tidak punya nyali untuk berdebat. Bahkan saking ekstrimnya, Sunni ini adalah kelompok yang tidak lebih benar dari kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Mu'tazilah adalah aliran yang paling benar menurut mereka. Sehingga dengan propaganda itu, pos-pos penting yang mengisi kemuftian, apa itu kemuftian? Yang mengambil fatwa hukum, kemudian memutuskan perkara, yang menjadi saksi di pengadilan diisi oleh orang-orang Mu'tazilah yang mengakui faham kemakhlukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sebagai makhluk, maka Al-Quran itu disamakan dengan manusia, alam semesta, dan sebagainya. Dan itu sangat amat bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Al-Quran itu adalah qadim. Al-Quran itu adalah qadim. Al-Quran itu sudah ada sebelum manusia ada. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim. Membaca Al-Quran itu sama dengan berdialog dengan Allah. Isi Al-Quran itu sudah ada sebelum manusia diciptakan, dan diturunkan berangsur-angsur oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad SAW. Namun tidak demikian di Mu'tazilah. Atas hal yang terjadi pada masa Mu'tazilah itu,
maka lahir dua aliran yang sangat konservatif atas aliran Mu'tazilah. Karena bagaimanapun juga kelompok-kelompok zuhud ini sangat tidak sepakat dengan apa yang dipropagandakan oleh Mu'tazilah. Sangat menentang, tapi menentangnya itu tidak ada keberanian. Maka muncul dua aliran. Yang pertama adalah aliran Karomiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Karam al-As-Sijistani, yang beliau wafat pada tahun 255 Hijriah. Beliau adalah ahli hadis yang zuhud. Zuhud itu berarti menjauhkan diri dari glamor hiruk pikuk dunia dengan memikirkan masalah akhirat semata. Namun ada hal yang menyimpang dari aliran ini, adalah menetapkan sifat-sifat Allah hingga sampai pada tingkat tajsim dan tasabbuh. Tajsim itu adalah Allah memiliki organ tubuh seperti manusia. Kalau Allah punya tangan, tangan Allah sama dengan tangan manusia. Kalau yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan manusia, berarti bahwa mempersonifikasikan tangan Allah itu seperti tangan manusia. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah punya wajah, menjisimkan wajah Allah itu seperti wajah manusia. Maka kemudian muncul menyembah patung, itu berarti menganggap bahwa patung itu hampir seperti itu. Jadi kalau kemudian Tuhan itu dijisimkan, memiliki organ tubuh, maka bisa muncul seperti zaman jahiliyah. Patung-patung itu kemudian disembah, membuat patung sedemikian rupa kemudian disembah. Itu adalah efek dari tajsim terhadap zat Allah. Tapi tidak sampai sebegitu, karena aliran ini tidak bertahan lama, karena Allah masih menjaga Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh pengikut-pengikut Rasulullah. Tasabbuh itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk Allah. Aliran yang kedua, aliran Zahiriyah, didirikan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khilaf Asbihani. Jadi didirikan oleh Abu Sulaiman Daud, namanya Daud, bapaknya Sulaiman, makanya disebut dengan Abu Sulaiman bin Ali bin Khilaf Asbihani, yang beliau lahir tahun 201 dan wafat tahun 270 Hijriah. Madhab ini menolak ar-ra'yu akal, menolak qiyas, dan membatasi ijma' hanya sahabat saja. Mengikuti makna tekstual Al-Quran, Sunnah secara ekstrim mengabaikan intervensi akal. Dan kelompok ini memahami Al-Quran secara tekstual, dan ini juga sangat berbahaya. Sehingga kalau dia memahami Rasulullah itu pakai serban, pakai gamis, maka hidup di Indonesia ya pakai begitu. Kalau di Arab sana pakai niqab, di Indonesia ya pakai niqab, padahal cadar itu fungsinya adalah untuk menjaga supaya debu-debu, karena di musim panas itu debu sangat luar biasa bisa menjadikan ispa, infeksi saluran pernapasan atas, maka butuh niqab untuk menutup hidung dan mulut ini supaya tidak kemasukan debu. Kemudian jadi kalau kemudian memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah secara tekstual, itu berarti teksnya begitu, dibawa ke sini ya begitu. Padahal Al-Quran itu ada sebab-sebab yang menyertai turunnya itu, dan hadis itu adalah sebab-sebab sampai munculnya hadis itu. Sekarang bagaimana dengan Abu Hasan al-Asy'ari? Siapakah Abu Hasan al-Asy'ari?
dan beliau lahir di tahun 260, wafat tahun 330, berarti beliau berumur berapa? 70 tahun. Al-Asy'ariyah ini berasal dari nama pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itu dikenal dengan Abu Musa al-Asy'ari, fuqaha yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli fikih yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang diplomat yang sangat tangguh, orang yang memiliki kecerdasan, orang yang mempunyai kelembutan budi, dan di masa perundingan antara Ali dan Muawiyah pada saat itu adalah Abu Musa al-Asy'ari ini ada di pihak Muawiyah ini yang kemudian memenangkan perundingan karena memang punya kefakihan di dalam berkata dan berilmu. Dan Abu Hasan Ali al-Asy'ari ini namanya adalah Ali. Hasan itu adalah nama anaknya. Sementara al-Asy'ari itu dinisbatkan terhadap Asy'ar, nama Asy'ar, seorang laki-laki dari suku Qahtan. Siapakah suku Qahtan itu? Ternyata kalau dirunut-runut suku Qahtan kuno di Yaman itu ada namanya suku Qahtan. Suku Qahtan itu kalau dirunut-runut melahirkan suku Jurhum. Suku Jurhum itu melahirkan ternyata salah seorang perempuan dari suku Jurhum itu menikah dengan Nabi Ismail sebelum Nabi Ismail menceraikan istri yang tidak sholihah, dan kemudian setelah menceraikan istri pertamanya atas perintah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu berkunjung ke Mekah dan mendapatkan istrinya yang tidak sholihah, maka kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada perempuan itu untuk disampaikan kepada Nabi Ismail untuk mengganti kancing pintu, dan itu tanda disuruh untuk menceraikan istrinya. Dan setelah itu ketemu wanita dari suku Jurhum, dan tentu ini sebagai tanda bahwa Asy'ar kalau kemudian dirunut dari nenek moyangnya suku Qahtan adalah kelompok orang yang memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dan di kalangan ini lahir seorang fuqaha di masa Rasulullah yang bernama Abdullah bin Qais, atau dikenal dengan Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah memberikan satu pengakuan bahwa keimanan yang sempurna dengan hikmah itu datang dari Yaman. Mempunyai keimanan yang sempurna kemudian hikmah itu datang dari Yaman, penduduk Yaman, dan hatinya lebih halus dan lebih lembut. Saya lanjut. Beliau menyusun kurang lebih sekitar 90 buah karya. Yang paling terkenal adalah ada 3, Maqalatul Islamiyyin, yang kedua adalah Al-Ibanah an Usuluddiniyah, dan Al-Luma. Dari karya beliau Al-Ibanah an Usuluddiniyah, Maqalatul Islamiyyin, Ar-Risalah ila Ahli Taqar,
ini adalah kitab-kitab yang penting di dalam apa? Di dalam membumikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun menurut Ibnu Hazm bahwa beliau memiliki 55 karya tulis. Kemudian riwayat Abu Hasan al-Asy'ari, kalau tadi beliau adalah kebetulan beliau ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Ali al-Jubai. Al-Jubai itu salah satu tokoh penting ulama Mu'tazilah, sehingga Abu Hasan Ali al-Asy'ari ini dididik dengan doktrin Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Beliau memiliki kecerdasan yang sangat baik, sehingga beliau sering mewakil Al-Jubai, Abu Ali Al-Jubai ini dalam forum perdebatan. Namun beliau keluar dari aliran Mu'tazilah ketika beliau berdebat dan tidak mendapatkan jawaban yang proporsional atas dialog beliau tentang seorang mukmin, seorang kafir dan anak kecil yang meninggal dunia di akhirat kelak. Dari dialog itu jawaban dari Al-Jubai, bagaimana seorang mukmin yang meninggal, Al-Jubai menjawab bahwa seorang mukmin yang meninggal itu akan memperoleh martabat yang tinggi di akhirat. Sementara orang kafir akan masuk neraka. Sementara anak kecil dia diselamatkan, tidak masuk neraka, tapi dia diselamatkan. Artinya dia tidak masuk neraka, tapi dia diselamatkan. Terus kemudian Ali al-Asy'ari ini bertanya, loh, apakah anak kecil itu tidak bisa untuk mendapatkan derajat yang tinggi? Jawabannya adalah tidak bisa. Terus kenapa tidak bisa? Karena dia belum dapat dinyatakan sebagai orang yang beriman. Terus andaikan dia ingin mendapatkan jabatan derajat yang tinggi di akhirat, bagaimana begitu? Sampai dialog yang panjang itu ternyata jawabannya tidak memuaskan. Sampai orang yang kafir itu bagaimana kalau dia protes? Karena si anak kecil tadi dimatikan oleh Allah, karena jawabannya adalah jikalau dia besar dia akan tumbuh menjadi orang yang kafir. Lah, kalau memang begitu, orang kafir pun akan protes. Kenapa Tuhan engkau matikan aku dewasa, kok tidak dimatikan seperti anak kecil tadi, sehingga aku diselamatkan dari api neraka? Dan itu Al-Jubai tidak bisa menjawab. Dan itulah kemudian ternyata penggunaan akal yang sedemikian itu ternyata telah dipatahkan dengan akal pula. Itu hampir sama dengan riwayat Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari itu adalah menantunya Imam Ghazali. Itu juga mengandalkan akal. Beliau mengandalkan akal bahwa kekuatan manusia itu ada di akal. Sampai satu ketika